Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat dan selalu sporty ya. Jangan lupa berolahraga dan jaga kesehatan. Karena sekarang ini memang cuacanya semakin tidak menentu, hujan juga semakin intens di penghujung tahun dan bahkan juga berdampak ke terjadinya bencana alam ya. Di Sumatera juga belum selesai. Kemudian juga terjadi di Guci, banjir bandang dan di wilayah-wilayah lainnya juga. Lekas membaik Indonesia. Oke guys, sekarang kita akan menghangatkan lagi persaingan di Super League musim 2025-2026. Seru ya, di mana Borneo tertahan di markas Bajul Ijo, Persija terpeleset, dan Persib Bandung naik peringkat. Sebelumnya, mohon maaf dulu karena baru bikin video lagi, kemarin baru beres urusan SEA Games ya, dan ada beberapa tugas negara. Oke, Borneo kita lihat, tertahan di, markas Persebaya Surabaya yang sekarang ini memang lagi bersaing ketat di papan tengah. Kemudian Persija Jakarta dikalahkan oleh Semen Padang yang lagi struggle di zona degradasi. Sementara Persib Bandung berhasil kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Bayangkara FC yang biasanya sulit sekali untuk ditaklukkan oleh Pangeran Biru, dan kemenangan ini juga sekaligus membuat Persib naik peringkat ke posisi 2. Oke, kita lihat aja langsung klasemennya saat ini. Borneo memang masih ada di peringkat 1 klasemen dengan raihan 34 poin dari 14 pertandingan. Persib Bandung sekarang ada di ranking 2 dengan 31 poin, hanya selisih 3 angka dari Borneo. Dan Persija di peringkat 3 dengan jumlah 29 poin yang didapatkan. Malut juga masih mengintip peluang ya memepet Persija dengan hanya selisih 1 poin dengan 28 angka. Dan Persita menggenapkan 5 besar dengan torehan 22 poin dari 14 pertandingan. Kekalahan Persija Jakarta di Stadion Agus Salim menyisakan drama protes dari para pemain Persija Jakarta. Ada Maxwell, terus juga Rizky Ridho, dan juga Alano yang memprotes ya keputusan wasit Stephen Yubel Poli yang memberikan 2 kartu merah untuk Persija Jakarta, yang tentu ini dianggap sangat merugikan sehingga Persija kalah jumlah pemain dari tim tuan rumah Semen Padang. Plus juga ada gol dari Maxwell yang dianulir oleh wasit karena dianggap ada pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Alano sebelum terciptanya gol yang dicetak oleh Maxwell. Nah, di sini kita melihat memang ada gerakan tangan yang dilakukan oleh Alano, tapi di situ juga ada pemicunya, yaitu tarikan yang dilakukan oleh Rui Rampa. Dan apakah kalau Alano tidak melakukan gerakan yang mengenai wajah, apakah Rampa bisa merebut bola? Dan sebenarnya tarikan dari Rui Rampa inilah yang sebetulnya merugikan ya, merugikan seorang pemain yang sedang melakukan dribbling dan juga sedang melaju. Tapi gerakan tangan dari Alano ini juga dianggap sebagai gerakan yang lebih keras gitu ya. Ya sebenarnya ini wajar ya dari seorang pemain yang melakukan dribbling, lalu ada gerakan-gerakan tangan yang mengayun, entah atau terlepas disengaja atau tidak. Ini ya balik lagi kepada keputusan wasit dalam mengambil decision ya, apakah foul, apakah tidak gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi kontroversi karena di situ terjadi gol. Mungkin kalau tidak terjadi gol akan lain ceritanya, akan biasa-biasa aja gitu ya. Oke, di pertandingan lainnya di mana PSM Makassar versus Malut United. Ini juga terjadi kontroversi. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Angulo di kotak penalti ketika Rizky Eka sedang melaju dan sudah masuk ke kotak penalti. Ada tarikan yang dilakukan oleh Angulo dan pada saat itu wasit Yoko Supriyatno sudah menunjuk titik putih, memberikan hadiah tendangan penalti untuk PSM Makassar. Tapi kemudian setelah melihat VAR, wasit membatalkan hukuman penalti yang diberikan kepada Malut. Dan sebetulnya ini terlihat jelas ya, ada pelanggaran, ada tarikan dari Angulo kepada Rizky. Harusnya dengan melihat VAR ini semakin menegaskan gitu, mempertajam keputusan wasit bahwa memang ada pelanggaran. Tapi anehnya ini keputusannya berkebalikan.
Ya tentu ini akan menjadi pertanyaan, kehadiran VAR yang sejatinya untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan dan membantu ketepatan keputusan yang diambil oleh wasit, tapi justru malah sebaliknya menurunkan kualitas keputusan dari seorang wasit dan mengubah keputusan yang benar menjadi salah. Harusnya kan sebaliknya gitu. Harusnya, VAR membantu mengoreksi keputusan yang salah atau keputusan yang keliru menjadi keputusan yang tepat, menjadi keputusan yang benar dan, tidak ada tim yang dirugikan. Nah, tentu ini menjadi, sebuah pertanyaan dan juga satu problem yang terkadang juga bisa menjadi bumbu pertandingan atau, kompetisi, eee, selama ini tidak terlalu berlarut-larut dan juga berkepanjangan ya. Oh ya, kita lihat juga ada reaksi misalnya dari seorang Rio Matsumura ketika pertandingan Persija versus Semen Padang, selepas pertandingan Matsumura kayak ngasih gesture, itu nggak tahu artinya sarangeo atau apa ya, menggosokkan, jempol, telunjuk, dan juga jari tengah gitu. Entah gesture kayak sarangeo atau salam tempel yang artinya apakah memang ada dugaan bahwa wasit dalam sebuah pertandingan menerima salam tempel dari, pihak tertentu dan ini juga disesalkan ya oleh netizen atau fans sepak bola Indonesia atas kepemimpinan wasit dan juga keputusan wasit. Dan tentu ini jadi pertanyaan terkait wasit-wasit, Indonesia yang memimpin pertandingan di Super League, baik dari aspek kualitas maupun integritas. Pertanyaannya apakah memang sebagian wasit yang memimpin laga-laga di Super League ini rentan menerima suap? Nah, sementara kalau kita lihat, dari apa yang disampaikan oleh Ketua PSSI Erick Thohir bahwa pendapatan yang didapatkan oleh wasit di Super League ini bisa melebihi gaji menteri. Dan persoalan gaji untuk wasit ini juga sebetulnya sudah pernah dibahas oleh mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan ketika masih menjabat. Menurut Iwan Bule, waktu itu sekitar 2022, gaji wasit setiap memimpin pertandingan bisa mencapai 10 juta. Naik ya, dari yang sebelumnya hanya 3 juta. Jumlah ini bahkan tergolong jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Contoh, wasit di Liga Thailand itu sekitar 5 juta, terus di Malaysia hanya 1,5 juta rupiah. Nah, di zamannya Pak Ibul itu, dari awalnya 3,5 juta naik jadi 5 juta, terus naik lagi jadi 7 juta, dan, kemudian naik juga sampai 10 juta, dan ini juga diamini oleh, Erick Thohir. Dan dalam rilis PSSI pada 2022, disebut kalau wasit utama akan menerima 10 juta rupiah per laga. Hakim garis 7,5 juta, serta hakim gawang 5 juta rupiah per pertandingan. Nah, jadi di Super League itu ada 18 wasit ya, yang masing-masing wasit ini akan memimpin 17 pertandingan dalam satu musim. Kalau misalnya, pendapatan mereka adalah 10 juta rupiah sekali tiup fluid, tinggal dikali aja 17, pertandingan, atau bisa kurang atau mungkin bisa lebih. Ini asumsi rata-rata aja ya. Artinya, ini sudah merupakan angka yang cukup dan bahkan sangat sejahtera untuk wasit yang ada di Indonesia. Yang seharusnya sudah tidak lagi ada rasa lapar, yang akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan, disintegritas dari para wasit. Oke, sekarang dari segi kompetensi, dari segi kemampuan atau kualitas wasit, ada yang terbaru di mana PSSI dan juga PT LIB atau, I-League membuat inovasi baru untuk kemajuan sistem perwasitan serta menjaga kredibilitas Super League dengan menunjuk Yudai Yamamoto sebagai wasit asing full-time pertama di Indonesia. Harapannya kehadiran wasit asing full-time ini bisa sharing ilmu, leadership, ketegasan, dan lain-lain kepada wasit-wasit Indonesia, sekaligus meningkatkan mutu pertandingan dengan keputusan-keputusan yang fair. Nah, wasit Yudai sendiri sudah memimpin 5 pertandingan Super League sampai saat ini. Sejauh ini, dia punya catatan soal wasit di Indonesia. Dia menilai bahwa wasit-wasit di Indonesia yang ditugaskan di Super League tidak konsisten saat mengambil keputusan di kotak penalti. Hal itu yang membuat banyaknya kegaduhan dan protes keras dari para pemain. Menurutnya, ini sangat berbeda dengan wasit-wasit di J-League. Dia bilang kalau di J-League, wasit-wasitnya sangat adil dan tidak membuat protes keras selepas pertandingan.
Anyway, wasit Sudai ini dikontrak 1,5 tahun untuk bertugas di setiap pekannya di Super League. Dan Yamamoto berharap para pemain di Super League bisa menerima dengan baik setiap keputusan yang diambil. Tujuannya agar suasana pertandingan bisa berjalan tertib seperti di J-League. Jadi nggak ada ribut-ribut. Nah, ini saling berkaitan nih antara keputusan wasit dengan reaksi para pemain. Jadi di satu sisi, wasit keputusannya harus benar dan harus adil. Sehingga pemain juga nggak bakal ribut, nggak bakal protes. Karena pemain tahu gitu, mana keputusan yang karena human error atau ketidakcakapan atau kendala gitu, dan mana keputusan yang berdasarkan salam tempel. Di sisi lain, pemain juga harus lebih sportif, bisa menerima apapun keputusan wasit yang kontroversial, misalnya gol dianulir, kartu merah, dan lain-lain ya. Selama itu tadi catatannya, wasit keputusannya benar. Dan kalaupun misalnya, wasit mengalami kendala, ini kan sudah ada VAR gitu, dengan catatan juga bahwa VAR ini harus, meluruskan dan mengkoreksi keputusan yang salah, bukan sebaliknya. Udah dikasih penalti dan itu udah keputusan yang benar, tiba-tiba lihat VAR, malah dirubah, batal penalti, contoh ya. Ini kan jadi aneh gitu loh. Jadi, kalau dua-duanya udah bagus, keputusan wasitnya bersih dan fair gitu, keputusan benar, pemainnya juga semakin dewasa, semakin matang, udah liga kita, sepak bola kita bakal maju, di sini titik baliknya. Jadi nggak ada lagi tuh komen-komen nyinyir, nonton sepak bola Indonesia capek, ribut terus gitu. Dengan perbaikan dari segi wasit, dari segi para pemain, ini yang merupakan satu fondasi gitu loh untuk kebaikan dan kemajuan sepak bola, Indonesia. Jadi benar-benar di lapangan itu fokus untuk teknikal, eee, meningkatkan kualitas permainan, kemudian juga teknik dan lain-lain semua hal yang berkaitan dengan permainan. Seperti yang dibilang oleh Thorik Alkathiri, pemimpin wasit di Asia, para pemain fokus untuk, teknikal, strategikal, dan lain-lain gitu loh. Nah, kemudian Yamamoto juga bilang kalau di J-League itu saat menyerang banyak melakukan operan, sedangkan di Indonesia sangat, cepat umpan-umpan panjang, bola-bola direct, dan memungkinkan seringnya terjadi insiden di area penalti. Karena itu, dia bilang kalau lagi memimpin pertandingan di Indonesia harus banyak bergerak melihat insiden yang terjadi di, kotak penalti. Artinya, wasit harus prima fisiknya dan punya speed yang nggak kalah dari pemain, supaya nggak ketinggalan, momen ya. Sementara soal wasit permanen ini, Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra menyebut jika langkah penunjukan wasit asing full-time dilakukan untuk perbaikan kualitas kompetisi, terutama di sektor wasit yang kemungkinan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan kompetisi ke depannya. Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, juga menyampaikan alasan penunjukan Yuda Yamamoto sebagai wasit asing full-time pertama. Ogawa menilai bahwa Yamamoto memiliki komitmen penuh serta kualitas yang baik untuk berkarir di Liga Indonesia saat ini. Nah, meskipun baru satu orang wasit full-time atau permanen dari Jepang di Indonesia, ini diharapkan bisa menjadi fondasi awal bagi PSSI untuk perbaikan kualitas wasit di Indonesia. Oke, kita akan lihat aja ke depannya seperti apa dampak positif yang dihasilkan dengan adanya wasit asing full-time di Super League musim 2025-2026. Oke, sekarang kita lihat juga bagaimana persaingan di Super League next-nya ya. Kalau kita lihat dari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh tim-tim yang ada di papan atas, Borneo nanti akan menghadapi Malut, kemudian juga, PSM dan juga Persita Tangerang. Wow, ini rawan sih buat Borneo, ini bahaya banget buat Borneo karena, eee, menghadapi Malut ini akan menjadi laga yang sangat tricky. Kemudian menghadapi PSM Makassar ini juga akan cukup, berat atau tidak mudah ya karena PSM, sangat piawai sekali untuk mempersulit tim-tim besar atau tim-tim yang sedang berada di atas klasemen. Terus Persita Tangerang, memang tim ini juga kurang stabil, tapi nanti akan bertindak sebagai tim, tuan rumah. Artinya nampaknya, Borneo akan mendapatkan poin yang relatif minim ya, hingga, paruh musim nanti, hingga awal Januari nanti. Oke, sekarang kita lihat juga Persib Bandung. Persib yang akan dihadapi lawannya adalah PSM, Persik, dan Persija. Ini bakal ramai.
Lawan PSM ketat, tapi Persib masih unggul. Persik juga di atas kertas bisa ditaklukkan. Nah, lawan Persija nih bakal jadi partai penentuan klasemen putaran pertama, jadi berasa final di paruh musim. Karena Persija sendiri lawannya relatif bisa dimenangkan ya, Bayangkara masih inkonsisten, baik di laga kandang maupun tandang. Persija tim papan bawah, jadi bakal jadi rivalitas yang mendidih sampai awal Januari nih sama Persib. Sementara Malut, melihat lawan-lawannya kemungkinan masih stabil ya di 4 atau 5 besar klasemen di Super League. Oke guys, itu aja dulu sementara, update untuk hari ini. Yang pasti kita terus ikutin ya bagaimana persaingannya di Super League musim ini dan segala hal yang menjadi bumbu, dari segi wasit, dari transfer pemain yang nanti akan mewarnai di bulan Januari juga transfer di paruh musim atau di penghujung putaran, pertama untuk menyambut putaran kedua nantinya kita akan update lagi. Alright, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, share juga, konten ini kalau bermanfaat buat teman-teman dan juga supaya channel ini semakin berkembang. Adios.